Itu enggak dibagikan dulu ke ini ke Boleh. Mumpung Belum ada yang ini. Kita bagikan dulu. Ini bagikan WA, kirim lagi, bagikan. Jokowi harus memilih Jokowi. Bagikan Mana Pak timnya? Oke. Nggak marah, yang penting kau kalah. Saya. Dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terutama Master Bater Padepokan Senang Sejagat, salam hormat dan salam sayangku selalu. Dan untuk penonton di YouTube semuanya, salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Terutama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kiranya dia telah memberikan kita kesehatan, umur panjang hingga kita bisa bertemu lagi. Dan tak lupa kiranya kita panjatkan salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di sini kita ada dipanggil salah satu fan ataupun teman kita juga ini dari jarak Padepokan sampai berapa jam ini kita dari Padepokan? Jam Hampir 1 jam ya. 1 jam 45 menit. Satu jam 45 menit, hampir 2 jam. Jadi perjalanan kita dari sana kemari hampir 2 jam. Jadi kita belum begitu mengenali area sini. Dan di sini sudah dikabarkan banyak orang dan terutama pada ahli baik yang memiliki yang bertempat tinggal di sini. Bahwasanya di sini mempunyai gangguan-gangguan negatif. Yang arti kata juga sering ada penampakan, bahkan sering terjadi sesuatu hal yang di luar akal sehat pikiran manusia. Nah, yang lebih parah lagi, tempat ini sudah beberapa tahun ditempatin, tapi beberapa kali melakukan bisnis, usaha, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mengandung menarik rezeki. Walahu alam, hanya Allah yang tahu, tidak pernah berhasil. Menurut cerita dari ahli bait itu hanya mencapai sekitar bulanan ya. Nah, bahkan ada yang 1 minggu. 1 minggu mereka menyewa setahun, tapi dalam 1 minggu udah cabut. Kita nggak tahu apa alasannya. Kita akan coba untuk menguak dan mengupas tuntas. Insya Allah kita langsung menyelesaikan tempat ini. Ya mudah-mudahan berkat doa semuanya, juga para penonton dan rentangan baik atas izin Allah kita bisa selesaikan akan. Untuk memungkinkannya kita langsung panggil ahli baik yang menempati rumah ini, yang mana beliau sudah begitu resah ya, dan berbagai sugesti-sugesti yang sudah beliau terima dari berbagai paranormal, mungkin dari mulai yang pesek, mancung, segala macam itu ada diterima juga. Bahkan ada yang kepintaran, pinter-minteri, sampai pintar belajar semua sudah pernah diundang. Akhirnya semua nonsen. Kita akan buktikan kepada beliau, yaitu ahli baik. Ahli baik apa nih? Mas Burung. Oke, Mas Burung ada? Oke. Ya, gini Mas Burung. Langsung aja. Apakah Mas Burung ini tempat tinggal? Pindah. Iya, betul. Sudah berapa lama? Sudah sekitar 7 tahun gitu. 7 tahun. Begini Mas, saya karena undangan jenengan, saya hadir di sini. Saya ingin mengetahui dan ingin menyelesaikan pelan-pelan, insya Allah. Ini saya ingin bertanya. Jangan dikatakan perkataan saya tadi di kamera ini sugesti, tapi saya ingin mendengarkan langsung dari beliau, dari jenengan. Silakan coba jelaskan apa-apa aja yang menurut jenengan ganjil dan perjalanan jenengan selama ini. Ya. Sebenarnya kehadiran Mas Karli ini saya mengucapkan terima kasih yang banyak lah.
sama. Karena memang udah banyak seperti yang Mas bilang tadi di depan, ini udah banyak yang juga hadir ke tempat ini untuk membantu saya. Sedikit tentang rumah ini. Rumah ini sebenarnya kepemilikan orang tua saya. Oh, berarti sudah turun temurun ya? Tidak, ini Mas, kebenaran orang tua saya itu ada berteman dengan temannya yang mana dia memiliki sambutan. Lalu rumah ini dia jual kepada orang tua saya. Dan itu ada proses, dan itu saya sangat ketahuin betul, itu prosesnya hampir 3 tahun sejak dia menawarkan ke orang tua saya rumah ini. Orang tua saya tidak mampu. Dan cerita-cerita itu juga saya konfrontasi dengan orang-orang di sini, juga memang benar adanya sama seperti dia menjual rumah ini, pelangnya ditaruh di depan, itu pelang yang nggak ada yang musik-musik tercampak sana sini. Ada orang, ini kan lokasinya di pinggir Jalan Sumban, Mas. Secara logika ini orang pasti sangat berminat. Iya, benar. Apalagi tanah ini yang luasnya 16 kali 88 meter, tepat persis di Jalan Sum, di pinggir jalan, kan seperti Mas tahu sendiri. Jalan raya ya. Iya. Itu hanya dijual senilai 140 juta. Tidak ada yang mau. Wow. Tidak ada yang mau dalam arti bertransaksi. Yang datang banyak, tapi begitu datang entah kenapa tidak mau. Dan itu prosesnya selama 3 tahun lebih ini tempat tidak dijual. Nah, karena sesuatu hal yang mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini, akhirnya orang tua saya membeli ini. Nah, tetapi ada cerita yang sedikit unik lagi tuh, Mas. Iya, Pak. Ketika ini dibeli orang tua saya, pemilik sebelumnya itu tidak memberitahukan bahwa rumah ini sedang dikontrak orang. Jadi tempat ini kepemilikannya beralih kepada kami. Ini masih ada orang nyewa tapi nggak dikasih tahu dulu. Jadi kan pada masa itu kebetulan saya baru berumah tangga, Mas Radi mau menetap di sini karena ada orangnya. Kan nggak mungkin diusir, Mas, karena dia kan nggak terkait dengan perpindahan kami yang harus kontrakan. Jadi kami bangunkanlah dulu kios-kios ini dulu di depan ini. Ya. Nah, waktu proses pembangunan kios ini memang ada satu pokok, ya pokok yang besar, pokok apel itu kami tebang. Nah, kami tebang karena menghalangi kan kami tebang. Nah, ternyata masyarakat bilang beranikan kalian tebang pohon itu. Kenapa? Karena dulu pernah di sini kecelakaan Jalan Terus Aceh itu hampir semua penumpang ya nabrak pohon itu. Ini semua diserobot ini dulu. Pagar-pagar ini diserobot. Dan pohon itulah yang menghentikan bus itu. Logika. Ini bukan pohon yang seperti di hutan apa besar kali gitu. Nah, cuman cukup besar lah. Palingnya sebesar badan saya. Dan itu akhirnya kalau bus Aceh itu kan harusnya logikanya itu kan tumbang. Dengan hantapan orang ini punah. Tapi dia enggak. Dan itu padahal kerusakannya tidak begitu dramatis. Penumpang mati. Ini saya bikin Ya. Udah gitu seperti baru saya di sini sekitar 2 bulan atau 1 bulan, saya nggak tahu persis, kurang ingat. Itu di depan situ langsung di depan saya itu kan ada dulu saya buka toko jual. Iya. Jadi anak istri Langsung kecelakaan. Awal-awal saya di sini langsung disajikan dan itu rapat terus. Anak SMA di sini tuh santer waktu itu beritanya. Anak SMA baru pulang, dia abangnya itu kerja bengkel, keretanya dipakai, kereta bengkel, kecelakaan di situ, kereta hancur, anak itu pecah kepalanya. Ada juga saya videokan itu dan saya taruh di YouTube, tapi karena keluarga keberatan waktu makanya saya hapus.
Udah gitu ada juga waktu itu yang nawarin apa, dia bilang makanya gangguan apa itu. Cuman kan saya ini profesi saya kan di bidang teknologi, Mas. Jadi saya berpikiran saya nggak pernah nyakitin orang gitu, dan tidak berkaitan dengan hal-hal itu. Saya ini bidangnya teknologi, jadi bagaimana mungkin itu bisa nyasar sama saya gitu. Apa kaitannya teknologi dengan dunia-dunia lain gitu. Benar. Makanya saya nggak ambil pusing, cuman ya, apa yang terjadi selama ini ya memang benar banyak gangguan seperti itu kamar mandi gerubuk, kalau saya di kamar itu seperti ada yang melintas. Itu bukan firasat. Kita kan kalau misalnya kita berdiri ini ada juga orang melintas di belakang. Iya. Itu kan kita tahu kan. Iya, benar banget. Tapi dia nah seperti itu. Nah, cuman karena saya memang tidak memiliki penglihatan seperti itu. Kalau misalnya kamar mandi apa segala macam, itu memang real terjadi. Udah gitu pun saya ini kan juga mengelola sumber daya manusia adik-adik gitulah, sharing pengetahuan. Percaya atau tidak percaya, itu tidak ada satupun di antara mereka yang kalau saya pergi dia berani tidur di rumah. Kenapa? Karena mereka itu ketika pernah saya tinggal di kelompok itu mendapat gangguan yang luar biasa. Dia nggak tenang, udah gerubuk suara rak piring, padahal rak piring saya dari kayu bukan dari aluminium. Nah, seperti itu gangguan. Makanya kalau diceritakan yang seperti itu gangguan yang banyak, cuman kalau saya sendiri ya tetap berpikiran begitu, apa kaitannya dengan saya, walaupun banyak yang bilang kau diiniin, kau di itu, wah nggak buat apa-apa kok. Nah, itu aja Mas, mungkin dengan kehadiran Mas Karyo di sini dapat ya saya bilang lah membuka tabir lah gitu kan. Sebenarnya apa, karena jujur aja Mas, dari banyak yang telah hadir di sini ini kan juga direkam seperti ada penjelasannya itu yang dia sembunyikan dari saya, sepertinya hanya cukup dia saja, tapi apa gitu nggak mau terbuka gitu dengan saya. Nah sementara saya ini kan orang awam, tidak memiliki kemampuan hal-hal seperti itu. Makanya mungkin dengan kehadiran Mas Karyo di sini dapat membuka tabir ini secara jelas. Apa sebenarnya terjadi? Jadi sedikit pertanyaan tadi, apakah pohon yang kejadian kecelakaan tadi sebelah sini ya? Iya, sebenarnya Sebelah sini. Dan satu lagi pertanyaan saya sebagai penjelasan yang lebih ini ya, apakah benar di tempat ini juga pernah disewa-sewakan orang lain? wah benar, betul. Memang masih terkait keluarga ya menyewa itu. Iya. Ada yang nyewa untuk, dan semua itu satu tahun. Cuman itu tadi ada yang seminggu, ada yang 2 bulan, ada yang sebulan. Ditanya kenapa nggak mau memberikan alasan yang memang bukan dia tidak ada sama sekali, ada sih sebenarnya. Cuman nggak tahu saya, misalnya kayak jualan di situ, jualan minyak eceran gitu, jualan apa untuk ini kan jadi sum kan untuk orang yang lintas Malang gitu kan, ada tetap yang beli. Cuman nggak tahu apa alasan dia pergi, padahal dia udah menginvestasikan kayak ini buat kanopi ini kan. Ada yang 5 juta, ini 2 miliar atau segala macam, nggak tahu berlalu begitu aja semuanya. Dan satu lagi mungkin saya bisa bilang sama Mas, kejanggalan yang nyata tempat saya ini butuh orang beberapa kali, dia harus bolak-balik kemari untuk mengingat tempat ini. Padahal secara teknologi saya sudah buat maps-nya. Itu titiknya sudah tepat, tapi tidak pernah selalu orang menyampai kemari. Iya, benar. Memang jujur aja ini ya pemirsa ya, jujur aja saya tadi dikasih maps dengan seorang friend kita ataupun teman kita ya, bahkan sahabat kita ya. Ini
kalau boleh tahu tadi ngambil share lokasi tadi di sini ya? Di sini lah. Di sini. Tapi saya mendapatkan titik lokasi share tersebut ada sekitar 200 meter, Mas. Ya, masuk ke dalam. Padahal di sini. Jadi ini sesuatu hal yang di luar logika ya. Tapi ya memang penjelasan ini setelah kita juga masuk ke area ini memang kita juga merasakan. Mungkin saya tambahin lagi Mas. Ya. Kalau Mas kan terjadi pertama, mungkin saya bisa maklumin. Nah, Ada yang sudah 2-3 kali kemarin, dia lupa. Yang mana Bang? Nah kalau Mas, masih kalau saya bilang, kalau saya perbandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, masih lumayan 200. Itu rata-rata keterusan sampai ke Simpang Bupati kan aneh. paham. Padahal kan, nah, susah bilangnya ini Pak, kayak gini aja kan. Jadi gini pemirsa ya, ini seperti lokasi ini bola-balik dicoba untuk mengais rezeki, tapi tidak bisa bertahan lama. Bahkan paling lama hanya 3 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 1 minggu. Kita nggak tahu permasalahannya apa sih yang menutupi semua areal sini ya. Tapi memang merasakan ya, bahkan areal sini ini memang tempat. Mulai dicek kameramen ya di sini, Mas merasakan energi yang cukup kuat. Energi ini cukup kuat, sementara hanya beberapa jengkal di situ udah tempat usaha dicoba untuk bengkel ya Mas ya. Bengkel, dor semir, makanan, macam-macam. Tapi semua tidak berjalan lancar ya Mas ya. Wah, jauh dari lancar Mas. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menguak tempat apa sih sebenarnya yang terjadi di sini. Dan kita akan coba nanti memanggil energi yang dari situ dan kita akan mencoba untuk menelusuri dulu Mas. Jadi ada nggak kira-kira tempat yang bisa disiapkan untuk saya bermeditasi? Ada yang di ruang utama. Kita lanjut dulu Mas ya. Ayo kameramen, untuk penonton ya, untuk kameramen boleh tunggu, mungkin ini agak lama karena Mas akan mencoba istiqomah wiritan itu untuk lebih mendalami apa sih yang terjadi di dalam sini. Dan selanjutnya nanti kita akan coba untuk mencari permasalahan-permasalahan yang ada di areal sini. Dan untuk live ya, untuk live ini lanjut aja waktu kamera nanti boleh dicek aja terus untuk kamera kita lagi. Bisa kita lanjut? Pakai bicara aja Mas. Berbicara. Tunggu Mas. Ya, YouTube. Ini. Oke, kamera bisa nampak sedikit nggak? Audionya. Audio. Oke. Itu aja nggak masalah. Nanti kita akan coba untuk Oke. buat kejutan. Jadi aku akan mencoba untuk menerawang area sini. Teman-teman bantu share ya teman-teman ya. Bantu share, bantu like. Karena ini pemilik tanah siapa namanya Mas? Ricky Amsal sendiri mulia. Ricky Amsal Sendiri. Miliar. Oh. Orang tua? Bahtiar Effendi Mulia. Bahtiar Effendi. Oke. Saya tinggal sebentar Mas ya. Boleh duduk situ aja Mas apa? Temani kami. Astagfirullahaladzim. tempatnya serem. Di luar makanan. Tempatnya malam Jumat ya, iya. Jadi di sini suasananya itu
udah merinding aja ya teman-teman ya. Jadi Mas Karyonya lagi meditasi. Ini saya megang kameramennya, kayak di belakang ada sesuatu, cuman nah seperti itu. Kayak ada yang jalan di belakang. Makanya saya lihat-lihat kemari. Di belakang ada sosok. Ya ini saya rasa pun iya nih. Nah ini tampilan belakangnya nih. Ini ada pintu. Sebenarnya ini ada pintu nih. Saya megangnya udah merinding teman-teman. Jadi karena suasananya memang dari awal aja udah serem di sini. Nah, itu pemilik rumah udah mulai gelisah ya. Lokasi kami ada di Sumatera Utara nih Mas. Fokus kamera ke Mas Karyo. Mas Karyo lagi meditasi, jadi kita ngambil-ngambil suasana yang ada di sini. Ini saya gemeteran dahan karena merinding ya teman-teman. Jadi kita di sini sedikit sekali orangnya. Saya di belakang sendiri megang kamera, makanya agak gimana, takut. Jangan gemeter. Ini ngeri. Di belakang serem nih teman-teman. Kalian lihat di sini. Karena ini memang begitu kita masuk ke lokasi ini aja udah nampak beda. Oke. Jadi ini benar-benar serem teman-teman. Jadi ini saya gemeteran, makanya agak goyang. Ada sosok makhluk gaib. Jadi teman-teman kalau yang melihat penampakan mohon diizin dikasih tahu di mana. Soalnya di belakang ini pun kayaknya gersak-gersuk juga ini. Nih. Kamera tumpukan pada Bang Mamas. Itu teman-teman, ada kemasukan. Tadi saya sempat masuk tapi belum beberapa saat bercakap-cakap sepertinya ada yang mau menghajar. Jadi saya langsung kembali dan salah satu murid kita mengalami tendangan energi yang cukup kuat. Kita akan coba untuk katanya. Assalamualaikum. Siapa kau? Ya, saya adalah Mama Skaryo. Ini dengan siapa? Kalau boleh saya tahu ini dengan siapa? Aku
penguasa di sini. Penguasa di sini. Kamu memang tempat tinggal di sini atau gimana? Iya, sebelum ada pembangunan ini, aku sudah ada di sini. Mengejutkan. Kamu siapa nama kamu? Aku raja di sini. Kau tidak tahu. Nih, kita coba untuk menanya-nanyakan terus, tapi kayaknya dia mau mencoba menyerang terus. Kita akan coba untuk pemadakan. Udah lama di tempat ini, udah lama ya? Ya, Saya mau tanya sama kamu, ada berapa kalian di sini? banyak. Saya mau tanya juga, apakah kejadian-kejadian yang di luar akal sehat seperti sering kecelakaan dulunya ataupun yang lain-lain, itulah siapa? Aku. Itulah dia menyerang saya tadi di alam goib ya, ketika di alam lain tadi ada energi besar itu mau menghajar, jadi saya terus balik dan ternyata energi tersebut masuk ke salah satu murid kita. Saya mau tanya sama kamu, apakah yang mengganggu dari sisi goib tentang rumah ini yang menutup juga Anda? Apakah Anda? Ya. Oke. Saya ingin bertanya-tanya lebih dalam ya. Kamu kan penguasa sini ya, Takut saya bro, takut. Saya mau tanya Gemeteran. sama Anda. Sebenarnya apa sih yang Anda jaga di area sini? Kenapa Anda bertahan di sini? Saya dipercaya di sini. Dipercaya di sini oleh siapa yang mempercayai kamu? Dulu sebelum ada bangunan ini, tempat saya, tempat pengutangan orang-orang yang ingin meminta sesuatu. Dulunya ini tempat orang yang memang mencari pesugihan gitu. Ya. Apa seperti itu selama ini kita dapat informasi? Iya, memang itu. Oh. Rumah ini rumah pesugihan. Rumah pesugihan. Jadi ini dulunya ternyata ini rumah pesugihan. Oke. Sebenarnya kalau ada orang minta pesugihan gitu, apa sih yang diminta oleh kalian? Ingin kekayaan, Iya, maksud. lancar usaha. Nah, pertanyaan saya, kalian minta ganti dengan cara gimana? Apakah tumbal? Apakah buat? Mereka sudah membawakan sesajen kami. Jadi selama ini sudah dibangun, kalian gimana? Masih di area sini. Gitu ya. Jadi apakah masih ada niat untuk tempat tinggal di sini sementara sudah tidak ada yang membawakan sesajen? Tetapi kami harus bisa di sini terus karena sini sudah tempat kami untuk mengganggu semua orang. Gitu. Nah, jadi kalian akan mencoba untuk menghentikan bertahan di sini walaupun tidak ada yang memberikan pesugihan gitu. Iya, tetapi setiap tahun dan bulannya saya mendapatkan makanan lebih lezat Apa rupanya makanan yang kalian dapatkan? seperti darah-darah. Oh, seperti darah-darah. Seperti darah-darah. Jadi saya mau tanya sama kamu, kalau misalnya ada orang kecelakaan itu ulah kalian juga? Ya, Nah, sekarang saya sudah berada di sini disuruh menyelesaikan tempat ini. Apa yang akan kamu tanyakan?
Apa tujuanmu kemari? Nah, ini baru benar. Aku tidak senang kehadiranmu. Kenapa nggak senang? Kita kan konco. Saya boleh nanya mas, kayak Boleh, silakan. saya lihat dia seperti mau menyerang saya. Iya, makanya saya pagar. Saya periksa supaya dia tidak bisa menyerang. Tanya aja apa? Halo, manggilnya mas. Suka hati bebas. Mas, saya mau bertanya nih. Katanya benar kalian ingin memakan saya, tapi umpannya nggak saya makan. Bisa dijelaskan itu mas? Ya. Ya. Setiap semua perbuatanmu akan menjadikan akibat untukmu. Kenapa kamu tidak bisa memakan dia? Apakah dia punya pagar? Itu belum waktunya. Belum waktunya, Mas. Tetapi kalau dia terus-terus seperti itu, saya juga tidak tahan. Tetapi jalan satu-satu untuk sementara. Saya hancurkan semua usahanya. Terkejut. Terkejut, Mas. Serem kali ini cerita. Oke. Dan satu lagi, keluargamu akan mendapatkan semua apa yang saya inginkan. Kamu tahu nggak? Kalau itu sebenarnya sudah menyalahgunakan aturan alam. Saya tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Karena sudah seperti ini pekerjaan saya. Nggak seperti ini pekerjaan. Ada punya botol kaca. Ntar saya pada dulu. Oke, dari botol kaca. Saya ingin tahu, kamu kan sudah lama ya di sini ya. Itu kan sudah nggak ada yang kasih sesaji atau segala macam. Jadi gimana kalau misalnya kamu ikut saya aja untuk membicarakan yang lebih dalam tentang masalah kamu agar kamu lebih nyaman, gimana? Aku tidak mau. Kenapa nggak mau? Karena ini tempat tinggalku. Tapi kamu sudah menyalahi aturan alam loh. Aku tidak peduli. Kamu tidak peduli ya. Oke. Saya mau tanya kamu lebih dalam lagi. Kamu tidak peduli ya? Kira-kira kamu mau sampai berapa lama di sini? Sampai mereka pergi. Kalau beliau pergi itu mungkin ada lagi yang lebih tinggi yang akan menempati tinggal ini. Iya. Oke, jadi saya mau tahu sebenarnya nama kamu itu siapa? Barowo. Barowo. Barowo itu kan di rawa-rawa, maksudnya dulu ini rawa-rawa. Iya. Barowo. Saya mau tanya sama kamu. Sebelum mereka ini tinggal di sini, kira-kira ada nggak di sini bisa dikatakan seperti ahli spiritual yang memang menempati tempat tinggal sini? Ada nggak? Belum ada, tetapi sudah ada yang kemari. Berarti ini dulu tempat yang memang dipuji orang untuk menjadi Ya. kaya. Kamu penguasanya? Iya. Saya yang mempunyai tempat ini. Nah, kira-kira apa sih yang ingin kau sampaikan? Saya tidak ingin menyampaikan apa-apa. Ya, karena begini, saya ingin menyelesaikan masalah. Dengan ini mereka bisa mengetahui apa maksud saya. Sampai terus-terus saya berbuat seperti ini. Gitu. Kamu tahu siapa saya? Aku tidak mengenalimu. Kalau kamu ingin mengetahui, kan kamu kalau
kalau ingin menyampaikan sesuatu pada orang yang tempat tinggal di sini, kamu kan bisa sampaikan sama saya, nanti saya sampaikan juga gimana. Ada kain putih atau Hah? Ada nggak? Aku tidak ingin menyampaikan pesan-pesan apapun. Oke, kalau misalnya kamu saya undang ke kerajaan saya apa? Hah? Siapa kau sebenarnya? Nah, gitu, itu baru pertanyaan bagus. Kenalkan, saya Mamas Karyo, titisan dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu titisan daripada Sri Cundaningsi Warmadewa. Dan tahukah kamu, kekuasaan Indonesia ini masih dalam penguasaan. Jadi saya ingin mengundang kamu baik-baik datang ke kerajaan saya, dan saya akan siapkan sesuatu yang lebih mantap. Gimana? Gimana? Mau saya undang ke kerajaan saya? Mau nggak? Saya akan siapkan loh, siapkan sesuatu hidangan yang mungkin di luar keinginan, yang di luar yang selama ini kamu makan, yang mungkin lezat. Di sana akan saya siapkan lebih lezat lagi. Gimana? Kamu tentu tahu siapa yang ikut dengan saya. Kamu tentu tahu siapa saya sebenarnya. Kamu tentu tahu karisma saya. Bahkan dari saya kamu sudah tahu. Jadi saya mengundang kamu baik-baik supaya saya bisa lebih mensilaturahmi lah dengan kalian semua. Bagaimana? Mau saya ajak undangan di kerajaan saya? Bawa saya ke sana. Oke. Semua pesan-pesan saya akan saya utarakan. Oke, kalau begitu maka kayak gitu kan enak. Jadi nggak jadi hancur rumah orang ya. Itu bagus. Itu baru jin bijak namanya. Ini baru jin bijak, jin yang sangat pintar seperti ini. Dia mau menambah wawasan dengan silaturahmi ke kerajaan lain gitu. Baik, kalau begitu kamu akan saya undang ya, kamu akan saya undang untuk ke kerajaan saya untuk bersilaturahmi. Tapi untuk sementara ini saya tidak bisa bawa kamu ke dalam badan saya karena mungkin badan saya tidak akan menerima kehadiran kamu. Jadi supaya minim merapatkan silaturahmi persaudaraan kita, kamu saya undang dan saya masukkan ke suatu ruangan, bisa? Mas, boleh satu lagi? Boleh, silakan. Penting, Mas. Silakan. Ini di ruang kerja saya yang di belakang kaki kamu ini, Iya. pernah ada orang yang ngontrak sini, anak gadis bunuh diri. Apakah itu juga pengaruh kamu? Itu pengaruh dari makhluk lain yang ada di sini. Tapi kamu yang penguasa sini kan? Ya. Oh iya, kalau mana? Nanti kita bisa selesaikan. Jadi mau kita dulu sementara ini kita undang dia dulu. Ada yang mau tanyakan dulu. Karena ini alhamdulillah udah bisa ini kok. Nanti kita bisa lebih rapat lagi silaturahmi, silakan tanya. Tentang umpan yang tidak saya makan tadi, apa itu? Itu dari salah satu tempat saya bawa kemari supaya kau bisa ikut bersama saya. Itu sengaja umpan saya buat agar kau tahu siapa saja yang ada di sini. Tetapi kau melanggar umpan saya. Tentang kesehatan istri saya, apakah kamu juga berpengaruh? Ada sangkut pautnya. Gangguan daripada kesehatan di area rumah ini, apakah kamu juga? Ataupun sebagian daripada ulah kerajaan kalian?
Iya, ada sangkut pautnya dengan kami. Oh, bagus kalau gitu, nanti kan saya undang semua ke kerajaan saya. Saya akan coba untuk lebih mendengar lagi cerita-cerita kalian, oke? Saya siapkanlah nanti semua, pokoknya beres lah itu. Ada yang mau tanyakan lagi, silakan tanyakan. Apa rupanya salah saya? Kenapa saya diganggu? Kamu tidak bersalah, tetapi rumah ini yang bersalah. Jadi tempat ini dijadikan rumah. Jadi ini khusus rumah mereka gitu. Kenapa kok tidak fokus menyerang saya, kok menyerang keluarga saya? Bukan hanya saja keluarga kamu, tetapi semua orang yang ada di sini. Semua orang di sini. Cukup. Oke, kalau gitu karena cukup, kita akan coba undang beliau. Oke, saya baik-baik, saya undang kamu kerajaan saya supaya ini bisa menjadi ikatan silaturahmi lebih tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gitu. Nah, ini kan karena masih ada lagi, kita mau bersihkan semua. Ini kenapa kok masang goyang-goyang nih mas? Hah? Botolnya goyang-goyang. Apa? Botolnya goyang-goyang ya. Dia pikir di penjara. Oke, jadi ini nanti kita akan coba untuk membersihkan tempat ini. Tapi saya mau tanya dulu nih sebelum kita menyusuri lagi lebih dalam. Apakah semua yang dikatakan tersebut itu menjadi sedikit jawaban ataupun bocoran atas pertanyaan yang ada di diri jenengan? Sedikit. Iya. Ya. Jadi apa yang jenengan jalani semua tadi ternyata ada terjawab sedikit-sedikit ya. Oke. Selanjutnya kita tidak langsung membersihkan, tapi ini akan saya buka dulu. Tapi saya akan mencoba untuk menyusuri karena tadi tidak langsung mendalami semuanya. Jadi kita istiqomah lagi, wiritan lagi. Bisa mas? Oke, sini. Wah. Master Eko, aman? Berat kali nampaknya rumahku nih mas ya. Sangat berat sangat, tapi tidak apa-apa. Nah, oke. Jadi ini saya gemeteran megang kameranya karena di belakang itu mengerikan teman-teman. Jadi tadi Ini masih ada lagi energi-energi yang ganggu. Jadi masih ada energi-energi yang lain. Jadi tadi ada yang bilang, "Bang, kok kameranya gemeteran?" Ya, ini di sini seram sekali. Ini suasananya beda. Yang kalian lihat itu tidak seperti di sini. Di sini memang semua kameramennya gemeteran di sini. Karena suasananya ya memang seram. Oke, kamu mau ikut lagi atau enggak? Kalau memang apa, istirahat dulu, netral dulu. Biar Mamas yang coba untuk menyusuri dulu ya. Dot, aku mau lah bikin kayak gini di studioku. Ya, nanti konfirmasi aja sama aku. Jadi ini suasananya memang ngeri. Gemeteran, aku megang kameranya gemeteran. Ini bukan dibuat-buat, tapi memang inilah keadaan serem. Jadi ini aku iniin kalian ya. Kalian biar lihat view pemandangannya dari luar itu memang seram. Padahal ini masih jam berapa?
Tapi memang ini mengerikan teman-teman. Jadi ini sangat-sangat dan inilah isi dalamnya. Dan kita tadi di sini ini yang katanya, kata Mas, pernah kejadian orang gantung diri. Ya. Iya. Jadi ini teman-teman, lokasi ini katanya pernah seorang gadis gantung diri di sini. Jadi ini benar-benar mengerikan teman-teman. Jadi ini sangat-sangat seram ya. Nah kan, goyang-goyang kan. Di sebelah tanah tadi ada goyang-goyang itu. Baca ayat kursi om biar nggak gemeteran. Yang kamera takut, takut lah ini. Wah, suasananya memang seperti ini. Kita udah tahan, cuman tetap tangannya ini gemeter teman-teman. Bukan dibobot tapi memang gemeteran. Kalian nanti kalau misalnya ada lihat sosok, sudah jangan disyuting malah. Suaranya mencekam, sangat mencekam. Saya ingin berkomunikasi dengan Mas Karyo. Saya telepon, bagaimana caranya? Jadi kalau mau hubungin Mas Karyo tuh ada adminnya teman-teman. Jadi ada strukturnya teman-teman ya. Om, itu petanda kurang gula, makan gula om. Ya, rumah Bang Burung nih Chan. Di kamarnya katanya Bang Burung, pemilik rumahnya katanya ada seorang gadis yang gantung diri, makanya banyaklah hantu-hantu di sini. Kamar? Nah, ini besar nih. Di kamar besar ya teman-teman. Coba ini ke di sini di apa yang? Nah, ini sosok makhluk. Ah, itu ada makhluk tadi. Ini agak gelap, agak hitam tinggi berbulu. Ini kayak gondoruo, tapi ini kayaknya kalau saya bilang ini bukan gondoruo tapi seperti siapa namanya itu? Yang bercakil itu, buto garong, kayak buto garong, ya kayak buto hijau. Tapi kita lihat ini sosok yang sangat besar, tapi beliau kayaknya sih tidak begitu ini ya, tidak begitu galak ya, tapi tidak kalah banyak mengganggu. Tidak kalah banyak mengganggu, tapi menciptakan sugesti kayaknya. Kita nggak tahu makhluk ini, tapi saya lihat kayaknya dia pun enak-enak aja. Oke, kita coba. Monggo.
Ini proses masukin ke botol nih. Oke. Ini kayaknya udah lumayan ya. Tadi di situ memang kami sebagai kameramennya memang terasa. Ini positif, kayaknya ini ada yang positif juga, juga ada beberapa yang memang sebenarnya mereka ini hanya ikut-ikutan ya, tapi nggak masalah kalau ini, karena kita ambil kepala-kepalanya aja. Saya akan coba untuk rasakan di ruangan sebelah tanpa membuka pintu. Oke. Yang di sini ruangan ini ada beberapa makhluk dan sebenarnya mereka juga tidak ada sangkut paut. Tapi yang paling bermasalah itu yaitu yang pertama tadi, rajanya tadi yang sudah mengganggu salah satu murid kita, itu yang rajanya. Tapi sebenarnya yang lain juga enak. Tapi kita akan coba cek di depan. Karena beberapa makhluk ada energi tersebut yang sebenarnya tidak bisa diceritakan. Tapi saya tadi sempat istiqomah dan mencoba untuk menyelusuri. Saya di depan ada melihat sesuatu yang kita coba untuk lihat. Ini saya melihat keanehan. Enggak, aku dengar suara di kamar. Itu pada jalan Mas. Kalau ada sesuatu yang itu, kita akan coba lihat di sini. Saya melihat di sini ya. Ini energinya beda. Tapi kayaknya apa namanya, sesuatu benda yang mungkin kita tidak tahu apa yang ada di dalam tanah ini ya. Tapi saya merasakan seperti energi ini cukup power, cukup energi ya. Jadi kita akan coba untuk mengabaikannya aja. Karena kalau kita selusuri nanti nggak selesai. Jadi kita nanti akan coba untuk mengoreksi karena kayaknya energi ini mengandung elemen emas, ya emas. Jadi mereka ini menjaga di sini karena tadi menurut informasi kita sudah menemukan titik yaitu di sini adalah tempat pesugihan sebelumnya. Dan ternyata di sini juga ada beberapa elemen emas yang mana kita nggak tahu apa-apa, kita nggak mencuri ke dalam, tapi kita untuk membersihkan aja karena tugas kita adalah membersihkan. Oke, kita akan bersihkan ini depan ini satu. Ini agak mundur lagi, kameramen agak mundur lagi. Kita ingin bertanya-tanya, sepertinya kita sudah akan merasakan coba untuk sebentar, coba agak dicek biar apa? Dicek dulu ke dalam kira-kira di mana energi sama yang sebelumnya tadi ada perbedaan.
Iya biasa, biasa itu karena dia sudah mencoba tadi berinteraksi dan menerima energi yang masuk tadi. Jadi kita serahkan salah satu murid yang mencoba untuk merasakan energi. Jadi beliau itu belajar bukan hanya sekadar belajar juga untuk mempraktekannya. Ya bukan saya nggak mau turun tangan, tapi saya ingin beliau juga akan lebih memahami. Jadi kita mendidik murid itu harus ada praktek. Tanpa praktek nonsen, tidak ada pengetahuan dan pengalaman. Untuk master bakter ya, untuk master bakter usahakan prakteklah kalian. Sedikit saja itu juga sudah baik. Intinya belajar mempraktekkan keilmuan yang sudah ada. Coba untuk memanfaatkan keilmuan untuk menolong sesama. Ya, oke. Ini di sini ada sekitar 4 atau 5 ini yang sudah masuk. Gimana Mas? Ya lumayan sih, cuman kayaknya saya merasakan ada yang ingin disampaikan juga sih, tapi ya udah lumayan lah yang saya rasakan. Oke, sudah lumayan ya, sudah lumayan. Dan kita akan mencoba ya, bukan hanya sugesti dari murid saya. Kita akan mencoba salah satu ahli bait ya, ahli bait untuk merasakan. Oke Mas, coba Mas bagaimana keadaan daripada sebelum sana saya juga merasakan. Sudah lebih hening dan lebih tenang. Jadi saya ingin dengan coba untuk masuk merasakan ada perbedaan dari awal atau tidak gitu. Silakan santai aja, santai aja. Banyak gak usah takut, biasa saja. Oke, terlalu tegang, terlalu takut. Tadi waktu saya megang kameranya guru, jadi di sana memang serem. Serem ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan tubuh ini kami tiba-tiba gemeteran, megang kamera goyang-goyang. Nah. Oh, ya. Itu yang guru bilang tadi ya, mereka itu tidak ada dicampur, cuman mereka ingin melihat. Oh iya benar-benar seperti yang tadi saya katakan, Ya. mereka itu banyak, mereka tapi tidak ikut campur. Mereka hanya ingin menyaksikan ya. Oke. Seperti ada angin baru gitu dia. Angin baru, oke. Kalau istri saya ini, aku tak bisa rasakan. Iya mungkin Perempuan ya, iya kurang makan kola mungkin. Ya kurang makan kola. ada rasa takut aja yang timbul. Oke, untuk selanjutnya ya ini silakan dikunci, pegang dulu kita kunci. Oke, aman. Oke. Selanjutnya sebelum kita menutup acara ini kita akan coba untuk kameramen untuk menyelusuri dulu ya Mas ya, biar lebih gimana gitu. Ya silakan kita telusuri dulu. Ini suasana setelah di netralin. Ini Mas Kompeng itu di dalam botol itu ada berapa makhluk? Oke. Tiga. Kita ambil yang kepalanya saja. Mas, ini ada pertanyaan dari istri Iya. saya ini. Silakan tanyakan. Bilang Mas. Iya apa? Yang ini tadi sengaja kita udah pancing. Sebenarnya yang raja tadi ini dari sini. Jadi dia kepancing langsung masuk. Jadi memang sengaja ini langsung saya pagar, langsung saya pasang perisai. Jadi intinya yang bermasalah yang pertama tadi yaitu yang pertama kali masuk itulah yang punya areal tempat ini.
Oh, yang ini tadi yang sudah masuk ke dalam botol. Dan saya pancing itu tadi, sengaja saya pancing supaya tidak jadi perkelahian, agar tidak hancur barang-barang ya. Nah, jadi, Udah pernah hancur. udah berancur. Nah, jadi kita coba tadi untuk membujuk dengan cara mengiming-imingi. Ya, karena kita tahu sendiri bahwasanya jin itu licik ya, jin itu licik dan iblis itu juga kejam. Jadi bagaimana kita menyelesaikan tanpa harus buang-buang tenaga ya, ini sebagai masukan juga untuk murid-murid Padepokan. Bagaimana cara kita untuk memanipulasi bangsa jin agar tidak capek-capek buang tenaga, buang energi, kita undang tapi nyatanya sebenarnya kita penjarakan. Gitu. Oke. Nah, begitu saja. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi masukan dan bisa menghancurkan sugesti yang selama ini beliau tertanam, yang selama ini katanya bla 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 bla, dan alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikannya. Selesai masalah ini bukan berarti menyelesaikan masalah Anda juga. Jadi ini hanyalah memotivasi ataupun menciptakan sugesti baru untuk menghancurkan sugesti yang ada sudah tertanam di alam bawah sadar jenengan. Nah, kalau misalnya jenengan ingin usaha, kita sudah tahu sendiri itu, coba agak dibuka lagi dan dicoba diperbaharui. Ya, diperbaharui bukan berarti kita terus salahkan jin. Jadi cobalah kita berpikir secara logika, secara nyata. Orang lebih mudah untuk parkir gimana, orang supaya terpancing itu gimana, itu juga butuh itu yang dikatakan ikhtiar. Sementara ini yang sudah kita lakukan hanyalah doa. Oke, ada pertanyaan silakan Mas, silakan. Ya, Ada yang mau sampaikan silakan. terima kasih lah atas kehadiran Mas Karyo di rumah ini dan membawa suasana yang lebih fresh, lebih segar, semangat baru, motivasi, dan lebih semangat dalam menjalani kehidupan ini dengan ya sebelumnya yang udah entah apa-apa lah di dalam kepala ini. Iya. Dan sepertinya pertanyaan-pertanyaan tadi udah sebetulnya yang seperti yang tadi itu yang sebetulnya saya inginkan. Saya berkomunikasi langsung dengan dia seperti itu kan, dan akhirnya pertanyaan itu sudah terjawab. Oh, begitu. Oke. Jadi mungkin ya seperti Mas Karyo bilang, sugesti-sugesti guru yang sudah tertanam ya, setidaknya sekarang saya akan lebih semangat lagi dalam bekerja untuk my love ini, my darling. Darling ya, my love, my darling. Iya, iya. Iya. Oke. Biar jangan Keluarga lah ya. Iya, keluarga. Oke. biar jangan ada lagi pintu yang pecah, Iya. lemari dan alien-alien berterbangan. Iya, oke, oke. Dari sini ke depan semua menjadi lebih baik dan sehat-sehat. Amin, amin, Allahumma amin. Oke. Yuk, masuk sini, ada kemarin. Oke, kepada penonton semuanya, semoga acara ini juga bisa menambah pengetahuan untuk penonton semua dimanapun Anda berada. Juga terutama untuk master mbakternya, ini sangat bisa dipahami, ini sangat bisa dipraktekkan, ini juga sangat bisa dikerjakan untuk membantu sesama. Pelajaran-pelajaran sudah Mas bagi tahu kan di grup khusus murid ya, itu coba untuk bagaimana cara menarik energi. Itu dari awal yaitu pelatihan cakra, jadi berlatih mediator juga penting. Coba untuk gunakan keilmuanmu, dimanfaatkan, dipraktekkan untuk membantu sesama. Ketahuilah bahwasanya kamu tidak akan mengetahui keilmuanmu jika kamu tidak pernah mempraktekannya. Semoga video ini bisa menjadi wawasan untuk kita semua dan semoga menjadi kebarokan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini mengucapkan salam hormat dan salam sayangku untuk Master Bater Padepokan Sendang Sejagat dan untuk penonton YouTube semua dimanapun Anda berada. Salam persaudaraan sedunia saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.